Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Korea Mirula dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya ambil, yaitu yang berjudul perbandingan karakteristik pasien diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol dengan tidak terkontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Lisan, Bandung periode 2019-2020. Untuk bab satunya itu pendahuluan, di mana diabetes itu sendiri merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, dan mata, ginjal, dan syaraf. Untuk prevalensinya itu sendiri di dunia itu pada tahun 2019 sekitar 463 juta orang mengidap diabetes mellitus, dan jumlah ini diperkirakan mencapai 578 juta pada tahun 2030 dan meningkat mencapai 700 juta pada tahun 2045. Nah, di Asia Tenggara itu sendiri persentase tertinggi itu oleh Cina sekitar 147,2 juta dan terendah oleh Bangladesh sekitar 10,4 juta. Nah, Indonesia itu sendiri berada di peringkat ke-7 dengan angka kejadian 16,9 juta. Nah, di Indonesia itu sendiri terjadi kasus sekitar 1.017.290 pada tahun 2018. Dan pada tingkatan provinsi yaitu tertinggi di Jawa Barat sekitar 186.809 kasus, dan terendah di Kalimantan Utara sekitar 2.733. Nah, di Kota Bandung sendiri sekitar 2,3%-nya di Jawa Barat. Nah, diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri itu merupakan diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan karena kelainan fungsi dari sel beta pankreas yang berfungsi untuk sekresi insulin dan biasanya mengalami defisiensi insulin pada awal penyakit dan sepanjang hidup. Nah, untuk karakteristiknya itu sendiri, DM ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, pendidikan, gaya hidup, dan kadar HbA1c. Untuk faktor-faktor tersebut itu sendiri merupakan karakteristik dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, terkontrol dan tidak terkontrolnya bisa dilihat dari beberapa pemeriksaan, salah satunya itu sendiri itu seperti glukosa darahnya. Nah, di mana dan salah satunya itu sendiri itu adalah pemeriksaan dari HbA1c. Yang dimana itu komplikasinya itu sendiri komplikasi yang berbahaya itu sendiri dan dapat mempengaruhi banyak sistem organ manusia yang dibagi menjadi mikro dan makrovaskular. Nah, salah satu contoh dari komplikasinya yaitu hipertensi dan penyakit jantung koroner. Nah, untuk teknik pengumpulan sampel itu sendiri dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang dimana merupakan teknik pengumpulan sampel jenis non-probability sampling. Nah, untuk jenis penelitian yang dilakukan itu sendiri bersifat deskriptif untuk mengetahui perbandingan karakteristik pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung. Untuk tempat dan waktu penelitiannya itu di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Balai Endah Bandung, Jawa Barat pada tahun 2020. Nah, terjadi hasil penelitian dan pembahasan itu sendiri, di mana dari hasil deskriptif mengenai jenis kelamin itu perempuan persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan di tabel deskriptif mengenai umur sekitar usia 46 ke atas, paling banyak kasusnya itu pada usia 46 sampai 55 tahun. Nah, untuk deskriptif mengenai HbA1c itu sendiri kebanyakan tidak terkontrol atau sekitar 70,73%. Nah, hubungan antara jenis kelamin dengan HbA1c itu sendiri di mana tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan HbA1c pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Bandung periode tahun 2019-2020. Lalu berdasarkan hubungan antara usia dengan hasil HbA1c itu sendiri, terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan HbA1c pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol dan dengan tidak terkontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Bandung periode tahun 2019-2020. Nah, berdasarkan penelitian dari Nur Ramdan dan Dewi Marisa yang mengatakan bahwa didapatkan sebagian besar penderita DMT 2 itu sendiri berjenis kelamin perempuan, sekitar 50 orang dengan nilai HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Lalu penelitian menurut Ida Ayu Trisna Wulandari, Siani Herawati, dan Inyoman Wande juga menunjukkan hasil yang sejalan dan yang menyebutkan bahwa proporsi kadar HbA1c tidak terkontrol terbanyak didapatkan pada usia kelompok 41 sampai 60 tahun sebanyak 32 sampel yang diikuti oleh usia 61 sampai
50 tahun, dan terakhir 18 sampai 40 tahun. Nah, untuk bab 5 itu kesimpulan dasaran. Kesimpulannya hasil analisis menunjukkan di mana kesimpulan itu sendiri di mana menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik antara jenis kelamin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol dengan tidak terkontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Alisan. Dan kedua itu hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan antara karakteristik umur pada pasien DM tipe 2 yang terkontrol dengan tidak terkontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Alisan Bandung. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.